Yang pertama, saya menyampaikan turut berduka cita untuk keluarga Brigadir J yang pergi untuk selamanya dalam peristiwa adu tembak di rumah dinas salah satu Jenderal Bintang 2 Polri di kawasan Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Saya juga turut prihatin dengan peristiwa ini karena peristiwa baku tembak jeruk makan jeruk antar anggota Polri ini terjadi pada bulan Bayangkara, di mana pada bulan ini Polri merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76. Selain itu, dua anggota Polri ini adalah putra-putra terbaik, putra-putra pilihan yang telah direkrut oleh negara menjadi anggota Polri. Tentu saja bukan orang-orang sembarangan. Yang saya lihat dari peristiwa jeruk makan jeruk di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Jakarta Selatan ini memang menuai pro dan kontra. Banyak asumsi yang berkembang, yang ini juga membuat masyarakat juga menjadi bingung. Ada pertanyaan yang menyebutkan bahwa apakah yakin Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri sang jenderal? Tentu ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan ini menjadi asumsi publik. Ada yang menyebutkan percaya, ada yang menyebutkan tidak, pro dan kontra. Karena sampai hari ini kondisi Brigadir J meninggal dan tidak bisa dimintai keterangan apakah betul ia melakukan pelecehan terhadap istri sang jenderal atau tidak. Kuncinya ada pada istri sang jenderal. Disinilah istri sang jenderal akan diuji kejujurannya untuk mengungkapkan kebenaran dari kasus ini. Berita yang beredar, Brigadir J ini disebut-sebut sebagai sopir pribadi dari Ibu Jenderal sendiri, yang secara logika tentu saja mereka pasti punya kedekatan yang cukup emosional antara seorang ibu dengan anak mungkin, atau antara atasan dengan bawahan. Dan apakah benar Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri jenderal? Hanya Tuhan yang tahu. Dan istri sang jenderal yang bisa mengungkapkan itu, karena dari peristiwa jeruk makan jeruk antar anggota kepolisian ini, sebelum Brigadir J pergi untuk selamanya, yang lebih dulu mati adalah CCTV-nya. Memang muncul banyak asumsi yang berkembang di masyarakat, baik di media sosial maupun di media-media mainstream, dari para pejabat, pensiunan jenderal, pakar hukum, dan tokoh-tokoh nasional. Saya pikir ini hal yang wajar karena mereka berasumsi tentu saja berdasarkan pemikiran, logika, dan fakta-fakta yang diungkap oleh pihak kepolisian usai kejadian tersebut. Yang pertama, peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Namun baru dirilis secara publis pada hari Senin 11 Juli 2022. Saya pikir hal yang lumrah dan wajar jika muncul asumsi-asumsi dari berbagai pihak melihat kejanggalan dari peristiwa ini. Terlebih berita yang beredar, Brigadir J ini saat kejadian berada di kamar istri sang jenderal yang pada waktu itu dikabarkan sedang istirahat setelah perjalanan jauh dari Magelang menengok anaknya yang sekolah di SMA Taruna Nusantara. Saya menilai Polri memiliki alasan yang menurut saya ya cukup logis, karena pada saat itu kita dihadapkan oleh kondisi Hari Raya Idul Kurban yang dilaksanakan selama 2 hari. Hari Sabtu untuk umat Islam aliran Muhammadiyah dan hari Minggu untuk
Islam aliran Nahdlatul Ulama atau NU. Kalau ini menjadi alasan Polri, saya menilai cukup masuk akal. Begitupun dengan apa yang diungkapkan oleh Menko Polkam Profesor Mahfud MD. Ini juga masuk akal karena menurut Menteri bahwa untuk mengungkap sebuah kejadian, peristiwa yang cukup besar seperti ini tidak harus menunggu hari berikutnya setelah masuk kerja. Disinilah nama baik Polri dipertaruhkan. Polri harus bisa mengungkap kasus ini sebenar-benarnya agar semua kegelapan, semua yang samar menjadi terang benderang. Saya juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mengawal melalui kritik dan saran kepada pihak kepolisian seperti Kompolnas, Menko Polkam, DPR RI, dan para pakar hukum dalam pengungkapan kasus jeruk makan jeruk di Rumah Jenderal Polri di kawasan Jakarta Selatan ini. Sebagai masyarakat awam yang hanya mengkonsumsi kabar berita dari kasus ini, saya mengajak buat kalian dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk dewasa dan bijak dalam menilai persoalan yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Kita percayakan saja kasus ini kepada pihak kepolisian. Tidak perlu mengikuti komentar-komentar liar, asumsi-asumsi liar yang muncul tanpa data dan fakta.